Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat tani dimanapun Anda berada. Jadi kembali bersama channel aktivitas guru honor ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah peristiwa di mana peristiwa ini saya juga pernah alami teman-teman, dan sekarang tetangga ini juga lagi sedang tertimpa seperti yang pernah saya terjadi dulu teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman lihat ini. Jadi ada padi di sekitaran ini yang masih ada, dan ada juga yang sudah mati seperti itu teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang bertanya kira-kira terjadi karena apa hal ini? Kenapa kok bisa seperti ini? Bisa kebakar seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi ini sengaja saya videokan teman-teman buat teman-teman semua. Ini sebagai edukasi untuk kita semua supaya tidak terjadi lagi untuk petani-petani yang lain ya. Cukup kita dengan kejadian ini kita jadikan pengalaman supaya tidak terulang lagi, supaya petani itu tidak rugi ya. Bayangkan kita sudah rawat bagus-bagus ya, tiba-tiba kita ketika melakukan penyemprotan sehingga terjadi hal seperti ini. Nah, mungkin ada yang bertanya, mungkin kira-kira padi ini kenapa ya? Jadi ini bukan disemprot dengan menggunakan herbisida yang khusus untuk tanah lapang teman-teman, atau di misalnya kayak herbisida yang kita letakkan di sini yang mau kita semprot di lahan datar. Tapi ini kemarin menurut cerita dari yang punya sawah ini, dia itu menggunakan herbisida untuk padi ya. Untuk padi yaitu rumpas teman-teman ya. Karena teman-teman yang pernah menggunakan rumpas. Jadi ilmunya teman-teman, jadi kalau rumpas ini menurut pengalaman yang sudah saya rasakan, dan bahkan ini sudah terjadi lagi nih teman. Kalau rumpas, untuk saran saya teman-teman, jangan dipakai sendiri. Artinya jangan dipakai tunggal teman-teman ya. Untuk rumpas, kalau untuk teman-teman ini digunakan untuk padi, jangan sekali-kali teman-teman itu gunakan secara tunggal teman-teman. Apalagi padi ini kemarin katanya sudah dipakai tunggal dan ditambah lagi dengan perekat teman-teman ya. Karena kemarin itu katanya banyak sekali rumputnya, akhirnya dia itu menggunakan herbisida rumpas itu dipakai tunggal dan bahkan dipakai perekat teman-teman ya. Dan yang terjadi adalah seperti ini. Jadi teman-teman itu saya sarankan ini, kalau teman-teman mau menggunakan rumpas dari produk Bayer itu, sekali lagi jangan digunakan tunggal teman-teman ya. Jangan digunakan tunggal, tapi harus di mix ya teman ya. Dia harus di mix dia. Kalau di mix dengan herbisida Lindomin, insya Allah padinya akan aman teman ya. Yang walaupun merah, karena dulu waktu orang tua saya dulu sering menggunakan herbisida rumpas yang di mix dia dengan Lindomin teman ya. Jadi itu aman teman ya. Walaupun padinya merah tapi tidak seperti hangus seperti ini ya. Ini kan mati total ini teman. Mungkin ini karena terlalu lambat mungkin dia nyemprotnya. Akhirnya seperti ini. Ada juga sisa-sisanya yang seperti ini, tapi lebih dari ini sudah sekitar 70% sudah rusak ini pada ini teman. Yang selebihnya itu sisanya 30% ya. Nah, jadi sebaiknya saya sarankan teman-teman jangan sekali-kali teman-teman menggunakan rumpas itu secara tunggal ya, apalagi di mix dia dengan atau dicampur dia dengan perekat. Itu jangan sekali-kali teman ya. Kecuali teman-teman mau menggunakan herbisida tersebut di mix dia dengan Lindomin ya, tidak perlu pakai perekat lagi, insya Allah aman teman ya. Karena saya sudah mencobanya. Tapi untuk saat ini semenjak terjadi kejadian yang pernah saya rasakan di padi saya, bahkan seperti ini dulu, cuma saya tidak sempat review. Jadi saya sudah tidak menggunakan lagi yang namanya rumpas ya. Nah, terus selain rumpas dari produk Bayer mana yang bagus? Sebaiknya kalau mau pakai tunggal itu, teman-teman saya sarankan kalau misalnya tidak ada berdaun lebar, cukup berdaun sempit misalnya, silakan teman-teman gunakan yang satunya yaitu Registar Extra atau banteng itu teman-teman ya. Jangan gunakan tunggal yang rumpasnya. Kalau Registar Extra insya Allah aman teman-teman ya. Oke teman, itu sedikit pengalaman yang perlu saya bagikan kepada teman-teman semua, karena saya penasaran tentang padi ini, makanya saya rela untuk jalan ke sini. Ini jauh sekali dari sawah saya, sekitar 500 meter dari lokasi saya. Karena ingin saya berbagi pengalaman buat teman-teman semua ya, supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini
kepada teman-teman petani yang mengakibatkan petani nanti menjadi rugi ya. Sudah capek-capek dari tahap awal pada saat mau melakukan penyemprotan gulma, yang kedua kalinya akhirnya seperti ini ya, kasihan petani kan. Nah sehingga ini coba lihat ini bekas mereka jalan. Ini mungkin yang terlalu parah ini mungkin karena diulang 2 kali, mungkin ini diulang 2 kali makanya hangus seperti itu ya, mati padinya. Jadi itu teman-teman ya, pengalaman yang perlu saya bagikan kepada teman-teman semua. Jadi jangan sampai terulang kepada teman-teman lain atau petani yang lain, dan ketika ilmu ini bermanfaat silahkan teman bagikan ke teman-teman yang lain supaya tidak terjadi lagi ya. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.